Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia tentunya. Tabi pun. Ya pun. Ya, Tubabaku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Novi Ardianti dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Kerukunan umat beragama menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas, persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjelang pemilu serentak 2024. Guna mewujudkannya dibutuhkan dukungan dan peran serta dari seluruh komponen bangsa sehingga pemilu dapat berjalan aman, damai, dan harmonis. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB memiliki peran yang strategis menjadi mitra pemerintah dalam membangun kedamaian termasuk menjelang pemilu. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dan perhatian semua pihak untuk memperkuat peran FKUB. Hari ini kita akan membahas melalui topik peran umat beragama untuk mewujudkan pemilu damai di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan telah hadir bersama saya di studio Ketua FKUB Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bapak Dr. Andes Ki Haji Muhyiddin Pardi. Selamat pagi Bapak. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, harus sehat lahir dan sehat batin. Alhamdulillah. Dan Lahirnya tentunya bahagia Bapak ya. Dan kita ketahui Pak bahwa sebentar lagi kita akan menjelang pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak mengenai pemilu damai yang sekarang tagline-nya adalah Pemilu Damai 2024. Siap. Sebenarnya pemilu damai itu yang seperti apa Pak? Baik. Pemilu damai tidak bisa dilakukan oleh salah satu stakeholder saja. Bukan saja sekedar umat tertentu, kelompok tertentu, golongan tertentu, tapi semua komponen bangsa harus terlibat di dalam permasalahan ini. Karena kedamaian itu sebenarnya bukan permasalahan fisik, tetapi di dalamnya juga urusan hati. Apapun keadaannya, apapun cara manusia, ketika satu kelompok, satu individu manusia tidak akan ada niat untuk menciptakan itu, maka nggak akan tercipta. Ini yang terpenting adalah semua komponen bangsa itu mempunyai niat yang sama dalam menciptakan kedamaian untuk menyongsong pemilu itu. Iya, berarti kita juga butuh kerjasama antar sesama ya Pak ya, untuk memenuhi adanya pemilu damai yang seperti itu ya Pak ya. Kemudian dari FKUB sendiri Pak memiliki peran yang strategis menjadi mitra pemerintah dalam membangun kedamaian termasuk menjelang pemilu. Ini mungkin bisa dijelaskan dari Bapak. Jadi Forum Kerukunan Umat Beragama ini keberadaannya sejak tahun 2006 ya. Jadi Forum Kerukunan Umat Beragama ini bukan berarti akan ikut campur di dalam agama masing-masing yang ada di Indonesia, tetapi adalah sebagai jembatan satu, dia sosialisasi kepada umat yang beragama atau kepada masyarakat. Kemudian menerima berbagai macam masukan ya, kemudian menerima aspirasinya masyarakat, kemudian menerima juga tokoh-tokoh umat yang ada sehingga kita nanti akan menyampaikan kepada pemerintah. Nah, Forum Kerukunan Umat Beragama ini jembatan gitu. Jadi ketika majelis agama atau dewan yang ada di masing-masing agama itu menyampaikan kepada FKUB, jadi mereka tidak secara individu, tapi lewat forum itu, secara resmi lewat forum. Sedangkan di dalam forum itu kan bukan hanya satu agama, sesuai dengan persentasenya gitu ya. Kayak di Tulang Bawang Barat kan gini, tentu ada yang Islam, karena Islam hampir mencapai 94%, tentu pengurusnya banyak umat Islam, kemudian ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik. Nah, jadi umat-umat beragama ini mewakilkan majelis-majelisnya atau tokoh-tokohnya di dalam FKUB ini. Jadi FKUB itu sebuah wadah yang ada di dalamnya, dia kesepakatan suara yang sama. Jadi bukan kepentingan untuk satu agama, tidak. Jadi FKUB itu suara semua umat beragama untuk menyampaikan pesan mereka, untuk menyampaikan hal-hal yang terpenting dalam kehidupan beragama di kabupaten kita khususnya dan di negara kita pada umumnya. Karena FKUB terbentuk bukan dari satu kementerian saja, Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Agama. Nah itu loh, jadi peraturan bersama ini dikelola oleh dua menteri. Artinya kalau sudah Menteri Dalam Negeri kan berkenaan dengan pemerintah. Apa sih tugas pemerintah terhadap umat beragama? Nah di sini, di antaranya apa? Pembangunan
rumah-rumah ibadah. Kan itu ada bangunan. Iya. Nah, ada bangunan itu bukan FKUB yang memberikan izin. Tentu yang memberikan izin bangunannya itu adalah pemerintah. Iya. Nah, untuk mendirikan rumah ibadah itu rekomendasinya tentu dari forum. Iya. Layak tidak di situ mau didirikan rumah ibadah. Layak tidak. Nah, ini yang menentukan layak tidaknya ini berdasarkan daripada FKUB. FKUB setelah dia ada permintaan, kemudian kita tinjau lapangan, verifikasi berkas, verifikasi faktual dengan keadaan itu, baru kita memberikan rekomendasi dengan tujuan agar tidak terjadi benturan di antara umat beragama di lingkungan itu. Karena tujuan daripada keberadaan FKUB ini bagaimana penganut umat beragama ini menjalankan keyakinannya penuh dengan ketenangan, kedamaian. Iya, berarti FKUB tadi itu sebuah jembatan ya Pak Jembatan, ya, dan ya. Toleransi antar umat beragama tentunya. Iya, benar sekali. Dan kemudian bagaimana Pak upaya dari FKUB sendiri untuk menyukseskan pemilu 2024 yang akan datang? Baik, di tempat kita ini kalau saya hitung udah hampir 600 masjid ya, kalau musolanya udah hampir 800-an ya. Kemudian gerejanya itu, kemudian gereja untuk Katolik, Pura, Wihara, ini kan semua wadah ya. Iya. Nah, kalau umat Islam mungkin mingguan, nanti dari umat Kristiani bisa tiap hari Minggu, kita Jumat. Nah, di dalam negara kita khususnya di Tubaba ini, umat-umat itu kan akan masuk rumah ibadah semuanya. Gitu loh. Nah, akan masuk rumah ibadah. Nah, ketika sudah masuk di rumah ibadah, salah satu bahasa yang mudah diterima oleh umat itu lebih mudah bahasa para tokoh agama itu. Gitu loh. Betapa pentingnya pemilu, betapa mahalnya sebuah demokrasi, betapa mahalnya persatuan, kesatuan, betapa istilahnya buruknya saling caci maki dan lain sebagainya. Itu hanya bisa lebih mudah diterangkan dengan bahasa agama. Gitu loh, daripada dengan bahasa-bahasa peraturan. Ya, kita bukan mengecilkan atau istilahnya tidak mengakui peraturan itu, kita akui gitu, tapi masyarakat mungkin dengan peraturan nomor sekian, pasal sekian itu akan lebih. Tapi kalau sudah berdasarkan firman kata ini akan lebih mudah dia untuk disampaikan kepada masyarakat. Sehingga pemilu itu di dalam kita menyampaikan kepada mereka itu, akui bahwa pemilu ini adalah dilakukan dalam 5 tahun dan menggunakan harga yang mahal, kan biaya yang mahal, membunuhkan etnijan. Alangkah kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, karena kita sebagai umat dan juga sebagai bangsa, kan gitu, sebagai warga negara dan juga sebagai pengikut umat yang ada di agama masing-masing gitu. Iya. Baik Pak, kemudian untuk upaya yang tidak kalah pentingnya tentunya yakni memitigasi atau menanggulangi dari solusi terhadap permasalahan yang melatar belakangi keagamaan itu seperti apa Pak? Oke. Masyarakat kita ini kan standarisasinya beda-beda ya. Iya. Ada yang mohon maaf ya kelas pemikirannya gitu betul ya. Sekali. Kemudian ada yang kelas menengah, ada yang mohon maaf tidak ini. Nah, kadang-kadang masyarakat ini kan bisa terprovokasi justru malah bukan dari orang-orang yang ini ya. Malah orang-orang yang pintar sudah sengaja ya istilahnya membuat kekeruhan di sebuah telaga itu. Jadi bukan ini. Nah, ketika masyarakat itu tidak cerdas ya di dalam menghadapi mensikapi itu, maka akan terjadi chaos ya di tengah-tengah itu gitu. Nah, ketika ada permasalahan di dalam intern itu kan kecium oleh FKUB. Nah, jadi kalau sudah ada masalah itu ada di dalam intern agama itu, baik di dalam Islam, di dalam itu kan ada majelis. Kalau di dalam agama Islam ada majelis ulamanya ya, ada dewan gerejanya, ada wali agung umat Buddhanya dan masing-masing itu. Jadi kalau ketika ada problem-problem yang sedemikian rupa ini, apakah problem itu berdatangan dari satu agama atau antar beragama atau antar umat beragama dengan pemerintahan, kita dipetakan dulu. Jadi kalau kira-kira bisa selesai dalam satu agama, selesai dengan satu agama kan gitu. Kalau kira-kira sudah antar umat, ya berarti ini forum kerukunan. Tapi kalau sudah pemerintah, ya berarti antar umat beragama dialog dengan pemerintah. Nah itu yang pokok itu. Nah kita kan kadang-kadang enggak, dikala kita urusannya agama, permasalahan dalam agama, ini ada masuk politik ini. Nah sekarang apa harus sekarang ya, umpamanya seorang tokoh atau seorang calon anggota legislator memanfaatkan agama untuk kepentingan dirinya. Nah masyarakat kan nggak tahu bahwa itu adalah untuk kepentingan dirinya. Sedangkan beragama itu bukan untuk kepentingan pribadi, kan untuk kepentingan
apa istilahnya, kebaikan dirinya untuk menyongsong hari esok itu, Iya. di hari setelah adanya dunia ini. Nah, inilah yang kadang-kadang orang tidak bisa memisahkan mana kepentingan agama, mana kepentingan yang sifatnya pribadi atau negara. Meskipun negara ini tidak pisahkan agama, jadi agama itu akan selalu mengiringi agama. Iya. Tapi negara kita kan bukan negara agama, gitu loh, Benar-benar. ya kan? Meskipun agama ini tidak bisa dipisahkan, tapi juga bahwa negara kita akan dibuat sebuah negara agama, nggak bisa. Iya. Artinya jangan disampaikan negara kita ini sebuah negara sekuler, Iya. kan? Artinya tidak mementingkan agama. Itu sudah diakui sejak awal berdirinya negara kita bahwa agama merupakan hal terpenting, maka Iya. dimasukkan di dalam identitas, di dalam KTP itu kan agamanya apa, Iya. dengan tujuan saling menghormati, saling menghargai keyakinan, pandangan itu. Sehingga kan bahasa-bahasa yang akan keluar dari diri orang itu, kira-kira bahasa ini itu bagus nggak untuk agama yang lain. Nah, ini Iya. kan permasalahan yang memang sudah ada masalah, ya jangan dikeluarkan, kan Iya. gitu. Artinya meminimalisir permasalahan-permasalahan itu, FKUB itu, agar tidak terjadi di tengah umat itu. Jadi antara di dalam kelompok, kemudian antar umat dengan pemerintah. Nah, itu kita mitigasinya. Iya, berarti bentuk toleransi dan kerjasama antar masyarakat Siap, yang gitu. berbeda agama ini Iya. juga yang harus ada ya Pak ya? Ya dihargai, Iya. gitu. Jadi kan namanya apapun perbedaan itu sampai kapanpun nggak pernah akan hilang. Iya, benar sekali. Sekarang kita bikin tuh anak yang lahir dari satu ayah satu ibu. Iya. Coba apa, meskipun kembar lah, ya waktunya hanya detik lah dia lahir. Apa wajahnya akan sama persis semua, tanda tetap akan ada tanda beda. Ada bedanya, iya. Kalau toh dia wajahnya, fisiknya sama, mungkin wataknya yang beda, ya kan, Benar. tetap akan beda itu. Nah, artinya dalam satu bapak satu ibu lahir kan ada beda. Apalagi kita yang berlainan bapak lain Iya. ibu. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang sama-sama harus dimengerti. Sampai kapanpun perbedaan itu nggak bisa ditawar, Benar, tetap benar. ada. Maka karena perbedaan itu sudah ada, hargailah sebuah perbedaan itu. Iya. Nah, kalau ketika orang bisa menghargai perbedaan, kan jadi indah. Iya. Ah, Iya, itu gitu. tadi upaya untuk mensukseskan pemilu tadi apa ya? Saling Nah, hargai tadi. Jadi kan makanya kan, apalagi sekarang taruhlah di Tulang Bawang Barat ini kan, kalau tidak salah kan ada 35 calon ya, Iya. mungkin ya, sementara yang daftar itu ada 435. Bayangkan tuh berapa persen kan gitu. Nah, sekarang masing-masing calon itu tentu punya tim suksesnya, Iya. kan begitu ya, punya simpatisan, dan masing-masing ini punya kiat-kiat sendiri-sendiri. Iya. Nah, ini kalau mereka tidak bisa menghargai bahwa dia pilihan itu ayahnya milih ini, ibunya, udah biarkan saja. Iya. Karena memilih sesuatu itu adalah fitrah dalam dirinya. Dirinya Nggak sendiri. bisa dipaksa. Iya, benar sekali Ah, Pak ya. Siapa yang memaksa? Kalau memaksa ya Tuhan juga ikut maksa Iya. kan. Berarti dalam bentuk satu rumah itu tidak harus memilih Tidak misalnya bisa, satu orang ya Pak tidak ya. bisa. Oke. Jadi kalau bapak sekarang gini, bapaknya ini mohon maaf ya, bapaknya tamatan seorang dokter, ibunya Iya. dokter. Tahu-tahu anaknya jadi sarjana hukum. Enggak nak, kamu harus dokter juga, nggak bisa. Iya. Kan? Iya. Dalam satu rumah ternyata kakak adik beradik, loh kok kamu jurusan itu, dia sekolahnya udah lain jurusan. Iya. Nah begitu lagi, apalagi yang sifatnya sedemikian rupa itu di luar daripada kepentingan keluarga. Iya. Ya kan, ini malah justru mengarah kepentingan bangsa. Penting ketika seseorang itu akan menentukan apapun bentuk ketentuan dia, harus menggunakan juga berbagai macamnya. Satu ya, kemampuan intelektualnya dia berpikir, saya ini pengen makanan ini apa, itu yang pokok alasannya dulu gitu ya. Ya, apa karena sehatnya atau karena enaknya, ya kan, Iya. atau karena baiknya atau karena dekatnya, atau kan gitu. Iya. Itu dilihat dulu. Jadi jangan sampai kita menentukan sesuatu pilihan itu ya hanya karena jasa, nggak bisa. Iya. Benar Ya, sekali Pak. ya jasa itu artinya karena kita mungkin pernah dikasih uang, Iya. yang nggak enak, itu rusak. Iya. Jadi rusak udah kayak gitu, ya kan? Iya. Jadi jangan pernah gara-gara kita ketumpangan jasa dan lain sebagainya. Karena ini idealis kita, Iya. ya intelektual kita. 1 detik dalam pilihan itu ketika keliru kan akan berapa miliar detik itu akan mengalami musibah besar. Iya. Ya kan, artinya 1 detik dalam bilik suara kan cuma nyobloskan 1 detik, Iya. 2 detik aja. Iya, betul. Kalau 5 kartu suara kan cuma sebentar. Iya. Tapi 5 tahun ini kan gitu. Iya. Bukan Benar. berarti calon-calon legislator, calon-calon DPD atau calon-calon anggota DPR RI ini enggak, mereka sudah daftar itu jelas orang baik Baik semuanya. semua ya, Pak ya. Ya kan? Iya, betul. Nah, cuman ketika dia memilih sesuatu secara terpaksa,
Karena pilihan itu bukan sekedar dia pilih, berikan doa dong Iya. pada yang dia pilih itu. Mudah-mudahan Iya. yang saya pilih besok ini amanah. Gitu, jangan juga sekedar nyoblos-nyoblos Iya, saja. betul. Rusak itu nggak Iya. bisa, nggak ketemu. Kasihan gitu. Mm-mm. Ya kan orang-orang legislator kan bukan nggak pakai uang. Iya. Kan kasihan. Iya. Ya kan mereka menggunakan uang buat gambarnya, kemudian buat tim suksesnya, buat saksi. Iya. Kan kasihan kalau kita sudah dikasih jasa atau tidak menentukan. Maka pada masyarakat Tubabaku khususnya ya nggak usah pernah menjanjikan itu. Iya. Ya kasihan dia gitu. Saya dapat ini nanti saya ini, jangan. Kapan itu terjadi? Nanti aja kalau dibeli suara sudah ini baru setelah pula dia laporan saya Iya. kemarin milih ini. Ngapain, nggak tahu hati saya ke situ. Iya. Gitu ya. Iya. Kalau mau diminta duit ya minta lagi. Oke, itu tadi ya, bentuk harus ada saling menghormati, menghargai, iya. harus ada bawaan dari diri sendiri, Iya, tidak boleh indah ikut-ikut ya loh. Pak ya. Iya. Coba kalau kita dalam satu kebun itu, dalam satu kebun mawar tuh merah semua, Iya. nggak enak. Iya, pasti harus ada warna-warninya Iya Pak kan, ya. cantik Iya. tau? Iya. Gitu, dalam kebun itu buahnya ini, rumputnya ini semua Iya. nggak enak juga. Jadi ketika sebuah taman itu beraneka ragam tanaman, kalau bunga beraneka jenis warnanya, wah indah betul itu. Iya. Nah, bedanya warna itu sudah ketentuan Sang Pencipta. Orang Iya. akan mengatakan, indah ya ini kok warna-warni. Tapi kalau cuma warna atau nggak enak, betul-betul nggak enak. Iya. Gitu. Nah, begitu juga dalam kehidupan gitu. Jadi dalam kehidupan itu ketika itu hanya orangnya satu, wajib pinter semua, nggak enak juga. Iya. Atau bodoh semua, atau kaya semua, atau miskin, nggak enak. Justru keindahan Allah ciptakan atau Sang Pencipta ciptakan ini, di mana ada kaya, ada miskin, ada yang kemampuan intelektualnya sedemikian, ada yang tidak. Ini udah dibuat sedemikian rupa agar mereka yang diberi lebih ini untuk memberi yang kurang. Iya. Yang kurang itu juga tetap mensyukuri Iya. dan harus berusaha dengan ini. Jadi indah betul memang kalau sudah sebuah saling menghormati, saling menghargai itu. Iya, Ya. betul sekali. Baik Pak, selanjutnya kita masih ingin membahas nih mengenai pemilu damai tentunya. Ya. Tapi kita jangan kemana-mana dulu Pak. Kita akan mendengarkan lagu pilihan berikut ini. Baik Tubabaku, masih bersama saya Noviardianti, tentunya ditemani oleh Ketua FKUB. Masih semangat ya Pak kita membahas pemilu damai Pak ya? Selalu. Insya Allah selalu semangat. Oke Pak, kita ke pertanyaan berikutnya Pak, mengenai pemilu 2024 yang ini yang hendaknya dihadirkan kemaslahatan, dengan kata lain pemilu ini digelar untuk mendatangkan manfaat dan antara lain itu berupa kebaikan, keselamatan, kedamaian dan keharmonisan. Menurut Bapak sendiri itu seperti apa Pak? Baik. Bisa ditinjau dari sisi nilai-nilai keagamaan ya. Jadi memang negara kita didirikan dulu bukan sekedar berdiri, Iya. tetapi sebuah perjuangan panjang ya. Dan yang berjuang itu tentu tokoh-tokoh agama semua tanpa terkecuali. Iya. Nah, mereka itu waktu berdiri itu adalah untuk memerdekakan dalam segala bentuk. Dari sisi penjajahan, dari sisi ekonomi. Yang penting mereka itu merdeka. Iya. Nah, setelah negara kita merdeka kan bentuk daripada negara kan belum tahu, mau republik, mau parlementer, mau presidentil, kan kita tidak tahu pada waktu itu. Iya. Kan baru setelah 10 tahun aja. Nah, kan negara kita belum ada 1 abad. Nah, baru terbentuknya negara republik itu bukan tahun 45 kan gitu. Nah, pemikiran-pemikiran anak bangsa yang dulu itu bukan berdasarkan emosional, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan golongan. Tapi mereka nih melihat ini dari ujung Aceh sampai Papua sana dipikir semua, dari semua suku-suku itu dipikirkan, semua agama. Kan bolak-balik itu, dulu mau didirikan negara sosialis gagal, mau didirikan negara agama gagal. Nah itu. Nah, jadi setelah terbentuknya negara baru akan ada pemimpin. Nah, pemimpin kan tentu tidak dibuat sistemnya. Iya. Akhirnya terbentuklah bagaimana sistem cara memilih pemimpin di negara kita. Kalau dulu di parlemen ya oleh Iya. Nah, kemudian setelah reformasi adanya terlibatlah masyarakat, adanya formasi ya pemilihan. Semua yang ada ini digodok ataupun dipikirkan bukan orang-orang sembarangan. Iya. Sistem yang ada ini, dan mereka pun menengok atau melihat dari sisi kebaikan agama gitu. Jadi tidak serta mengesampingkan nilai-nilai keluhuran agama, keluhuran budaya atau keluhuran yang ada di bangsa kita ini, atau mereka mau menyentuh gaya-gaya Eropa ini, enggak juga. Iya. Mereka melihat kearifan lokal ini. Nah, setelah mereka membentuk sebuah aturan itu, ya sekarang yang kita hadapi, masyarakat terlibat.
Nah, kalangan masyarakat kita ini yang saya katakan tadi ada kayak masyarakat rendah, menengah, kalangan atas, ya kan? Iya. Kemudian masyarakat yang diberi kemampuan secara intelektual, masyarakat yang diberi kemampuan secara finansial dan lain sebagainya itu. Nah, sehingga mereka ini ada yang pengen gitu ya, pengen jadi seorang anggota legislator, ada yang pengen jadi rakyat biasa, kan gitu. Ada yang pengen menjadi pemimpin daerah, kan? Ada yang pengen jadi dan lain sebagainya gitu. Tapi yang jelas semua itu berasal dari rakyat kan. Nah gitu, tahu apa yang dilakukan oleh rakyat. Kalau sudah program 5 tahunan, agenda 5 tahunan ini, tentu pengen menciptakan hari esok harus lebih baik. Kalau hari esok sama saja, sama ya, celaka kita. Ya, apalagi hari esok lebih buruk. Ini terlaknat. Kan begitu. Jadi kalau hari esok lebih baik berarti negara ini akan beruntung. Setelah melihat pengalaman, kan pengalaman guru yang terbaik gitu. Zaman dulu yang istilah ada orde lama, orde baru, sekarang ada orde macam-macam orde itu kan semua diambil pengalaman kan. Dulu pernah kita ini partai berapa itu di atas 70-an, kemudian tinggal 3 partai, sekarang kembali lagi pada sedemikian rupa. Ini partai-partai ini yang terlibatkan masyarakat semua. Nah, ketika masyarakat itu mengapa dia berada ada partai ini, mengapa dia punya tujuan utamanya adalah untuk sebuah kebaikan bangsa, kan gitu tadi. Berbagi kita mau ke pasar, kamu lewat mana sih? Saya tak lewat Tulung Sabo umpamanya. Mau ke Jakarta, kamu lewat mana? Lewat Bandar Lampung. Saya tak lewat tol, saya tak lewat laut. Biarin, orang mereka punya kemauan sendiri-sendiri. Tapi tujuannya sampai ke Jakarta semua gitu. Artinya yang lewat tol ini jangan ngolok-ngolok yang lewat jalan bawah, kan gitu. Wah, kurang cepet ini. Dia seneng kalau lewat jalan bawah, ya kan? Nah, kemudian yang satu lewat laut, saya tak pengen lewat laut aja, nyoba lewat laut. Siapa tahu lewat laut juga bagus, indah. Ya, dia punya sendiri. Jadi untuk menciptakan sebuah kebaikan negara, ada punya pola pikir sendiri. Petani nggak mungkin dia untuk berpikir menentukan atau enggak. Dia petani itu menanam sesuatu agar hasilnya nanti dijual di pasar. Nah, menghasilkan komoditi yang baik. Juga sama ini tujuannya untuk kebaikan sebuah negara. Nah, jadi setelah adanya ini, agar terciptanya sebuah kepemimpinan, tata kelola negara yang baik, ini kan sudah ada yang mengurus. Ya, masyarakat punya tugas sendiri. Kalau masyarakat yang tinggal nyoblos, ya sudah, datang aja ke TPU. Tugas masyarakat yang datang ke TPU adalah memilih wakilnya, memilih calonnya, sudah itu aja, nggak lebih daripada itu. Ini yang repotkan kadang-kadang yang dipilih ini dengan yang memilih, pinter yang milih ini, politiknya soal gini-gini kan. Jadi kullu ya'malu ala syakilati. Semua kalau bekerja pada porsinya, ya petani bekerja pada porsinya, pedagang pada porsinya, para politisi bekerja pada ini akan baik negara ini. Nah, yang repot ketika birokrasi akan bekerja dirusuin sama ini atau sebaliknya. Nah, ini kan nggak baik jadinya. Jadi ini nggak tenang, ini nggak nyaman, ini terganggu. Kalau semua bekerja sesuai dengan porsi yang Allah tentukan pada mereka masing-masing, mereka akan merasa tenang itu, gitu. Nah, jadi ketika pemilu ini nantinya justru akan membawa kemudaratan, berarti orang-orang yang penyelenggara ataupun pelaku dari pemilu ini sendiri sudah punya niat yang beda. Ya mungkin keserakahan, nafsu ketamaan, bukan kebaikan gitu. Nah, jadi semua sekarang harus menyadari dulu, ya anak-anak bangsa ini, masyarakat siapapun, tetap tanpa terkecuali bentuk apapun, agama apapun, profesi apapun, satu suara bagi masyarakat sama. Mau dia jenderal, mau kopra, mau rakyat, mau pejabat, satu suara sama. Bukan jenderal suaranya lebih dari ini, enggak, tetap satu kan. Jadi hak mereka sama di mata sebuah negara. Jadi mereka dipentingkan suaranya itu untuk menentukan kebaikan besok. Nah, yang lebih penting lagi, siapapun ya yang akan sosialisasi, entah partainya, entah visi misinya, ya paling diberi penjelasan bahwa negara itu punya visi misi begini, gitu. Nggak usah janji-janji lah. Ya visi misinya aja, sehingga masyarakat itu tahu betul. Oh, cita-cita didirikan negara itu begini, cita-cita pemilu itu begini. Nah, nanti soal dia milih biarkan dia. Oh, berarti pemilu itu tujuannya adalah untuk kebaikan
hari esok negara, Iya. untuk menentukan pemimpin-pemimpin yang baik, untuk menentukan calon-calon wakilnya yang baik. Nah, itu saja. Nah, baik dan tidaknya, kualitas tidaknya, silakan Bapak Ibu sekalian para pemilih untuk menentukan sendiri. Saya tidak bisa memaksakan. Iya. Dan siapapun tidak akan bisa memaksakan. Hanya kita membuka wawasan kepada masyarakat bangsa kita, khususnya masyarakat Tubaba, dibuat cerdas. Iya. Jadi pemilih ini cerdas, itu yang pokok itu. Harus memilih dengan cerdas ya Pak Iya, ya tentunya ya. iya. Oke, kemudian seperti yang sudah saya kemukakan tadi Pak, bahwa kita ini menginginkan pemilu yang berjalan dengan aman, damai, Iya. dan harmonis tentunya. Dari hal ini Pak bisa tercipta jika dalam memperkuat pemahaman praktik keagamaan yang harmonis, damai, dan toleran kepada masyarakat ini diterapkan. Mungkin dari seperti apa Pak pandangan dari FKUB sendiri Pak? Iya. Jadi masing-masing agama kan punya cara sendiri ya, Iya. membina umatnya, punya tempat sendiri untuk membina umatnya. Agama diciptakan tidak lain adalah untuk menimbulkan kebaikan. Iya. Dan ada di dalam Islam itu yang dinamakan konsep bahwa manusia diciptakan ini sebagai khalifah. Iya. Ya kan? Nah, khalifah itu artinya pemimpin. Iya. Memimpin siapa? Dirinya. Ya kan? Iya. RT memimpin RT-nya, RW memimpin RT-nya, desa demikian. Jadi setiap manusia itu diciptakan oleh Sang Pencipta untuk menjadi khalifah. Bukan berarti ini nanti akan terbentuk khilafah, bukan. Iya. Khalifah. Nah, dia punya tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama, jadi seorang khalifah dalam konsep agama ya, itu pertama dia harus punya sifat kasih sayang. Iya. Nah, kasih sayang kepada siapa? Pada alam. Nah, ini ya mohon maaf. Kadang-kadang ini masang gambar di pohon, Iya. pakai paku. Kalau pohonnya mungkin merasa sakit juga kan di paku gitu kan. Yang mestinya memasang alat peraga ini ya disiapkan tempatnya itu. Gitu loh. Jadi jangan asal masang tempat. Hargailah gambar dia itu sebenarnya. Iya. Jangan asal tempel-tempel Iya. gitu kan. Ini bagian daripada merusak alam sebenarnya loh. Ya itu. Ini punya sifat kasih sayang. Belum lagi kepada yang lain. Ya kepada sama manusia. Gitu loh. Artinya dengan alam, ya kan, dengan lingkungan. Selain manusia aja, ini kita sebagai seorang khalifah harus punya tanggung jawab. Gitu. Iya. Semua makhluk-makhluk yang ada, binatang, apalagi dengan sesama manusia yang diciptakan memang penuh kemuliaan, Iya. yang dia kasih akal dan nafsu. Jadi semua manusia diciptakan oleh Allah ini ada satu yang lain punya kelebihan. Iya. Itu satu. Yang kedua, sebagai seorang khalifah harus merasa memiliki. Jadi bangsa ini harus dimiliki oleh semuanya. Iya Pak. Nah, jangan dimiliki oleh kelompok, golongan, ya. Nggak bisa. Bangsa ini diciptakan oleh para pendiri itu dimiliki oleh kita semua. Satu bangsa, satu bahasa, kan begitu. Namanya Indonesia. Jadi udah bangsa, tanah air kita, bahasa. Bayangkan tuh, kita berapa ratus suku bahasa diciptakan dalam sedemikian rupa, bisa satu bahasa, kan hebat. Dari sekian pulau-pulau yang terpencil bisa satu yang namanya satu negara ini, satu Indonesia juga. Belum lagi berbagai macam bentuknya, kan hebat negara kita itu tercipta gitu ya. Kan luar biasa itu. Susah ini. Uni Eropa aja ya. Uni Eropa itu berapa? Ada 28 negara kalau nggak salah itu. Sampai hari ini masih punya 23 bahasa. Jadi penerjemah. Kita mau ke Aceh nggak perlu penerjemah. Mau ke Irian nggak perlu penerjemah. Kalimantan gunakan satu bahasa. Nah, kan? Kan hebat banget ini dalam kondisi itu. Nah, jadi menciptakan hal yang sedemikian ini. Nah, itu satu. Yang kedua adalah merasa memiliki negara ini. Kalau semua merasa, nggak mungkin dalam pikirannya dia akan merusak undang-undang, akan merusak ideologi, akan merubah. Karena negara ini dulu diciptakan bukan orang-orang sembarangan juga. Mereka orang yang berpikir, lahir batinnya, ya pengorbanan yang luar biasa tanpa pamrih lagi. Gitu loh, tanpa pamrih. Mereka tidak berpikir akan mendapatkan apa, tapi mereka akan berbuat apa terhadap negeri ini gitu. Nah, mereka merasa memiliki. Nah, hasil perjuangan mereka memiliki inilah khalifah. Baru yang ketiga adalah mempunyai, kita harus mengasuh, menjaga, memelihara alam Indonesia ini. Ini harus kita jaga. Apa sih cita-cita proklamasi? Apa sih ideologi bangsa kita ini gitu loh. Nah, apa sih yang sudah, ngapa kok bangsa kita ini harus ada agama Hindu, ada gunanya. Nah, semua ini harus kita jaga, kita lestarikan. Mengapa di Sumatera ada budaya
antar budaya ini tidak saling mengolok. Iya. Nah, ketemu ya indah. Makanya ada lomba budaya, pertemuan budaya. Di Indonesia ini sebelum ada negara udah ada raja-raja. Iya. Toh kerajaan itu bisa saling menghormati dan lain sebagainya. Nah, maka jangan terulang lagi yang dulu yang dianukan Belanda, the White Empire, ya, dipecah belah ide-ide seperti itu kan itu. Jadi kita diciptakan dalam konsep agama sebagai khalifah dengan tujuan satu, punya cinta dan kasih sayang sama kita makhluk, apalagi pada sesama manusia, sesama anak bangsa ini, jangan caci maki, menghina dan lain sebagainya. Kedua juga merasa memiliki negara ini. Kalau kita merasa memiliki, tidak akan punya cita-cita yang lain. Apa tujuan dulu? Kan sudah jelas toh. Ya, tujuan proklamasi, tujuan bernegara sudah jelas banget. Tinggal melanjutkan saja. Apa beratnya melanjutkan? Kan belum tentu yang kita rubah sekarang akan lebih baik. Ya kan gitu. Baru harus kita jaga alamnya, kita jaga cita-cita bangsa ini, harus kita jaga semua warisan-warisan leluhur para pendiri. Iya, itu tadi sifat kepemimpinan harus yang dimiliki oleh pemimpin ya Pak ya, rasa kasih sayang. Dan kita lihat bahwa di sini kan beragam, dari FKUB ini kan macam-macam beragam suku bangsa dan beragama ya Pak ya. Dan di sini kita boleh Pak melihat di Tulang Bawang Barat sendiri Pak, bentuk toleransi sejauh mana Pak, bentuk toleransi yang ada di Tulang Bawang Barat Pak? Ya, alhamdulillah, puji syukur pada Sang Maha Pencipta. Dari awal berdirinya kabupaten kita, ya 2009 ya, 2010 itu sudah punya komitmen. Ya, para tokoh-tokoh agama ini orang-orang tua semua. Orang yang sudah hidup pengalaman di dalam agama. Gitu loh. Mereka tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, bagaimana cara menyiarkan agama kepada orang lain. Nah, kita ada sepakat tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang beragama. Yang kedua juga mereka harus meyakinkan agama masing-masing gitu. Ya gitu. Artinya ketika mereka berada di agama A harus yakinkan bahwa Tuhanmu itu ini gitu. Nah, jangan saling mereka mencaci dari agama yang lain ini yang kita ciptakan sedemikian dari rupa. Nah, kemudian masyarakat harus tahu regulasi, aturan yang dibuat oleh negara, peraturan ini semua harus tahu. Nah, sosialisasi dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara untuk menjaga kerukunan ini. Nah, untuk memahamkan kepada masyarakat kan nggak semudah membalikkan telapak tangan kan? Betul sekali, nah, itu kan membuat orang supaya mengerti itu kan paling sulit. Ini ada 100 orang nih ya, ada 100 orang sama nih, dari mic yang sama, dari mimbar yang sama, pulang penerimanya beda-beda. Coba kan, betapa sulitnya. Ini kan nggak cukup ini. Nah, jadi sudah hampir 15 tahun ini kita ya, udah masuk tahun ke-14 ini FKUB kita ini di Tulang Bawang Barat ini kan gitu. Tujuan kita hanya memberi pengertian, bukan saja kepada masyarakat, kepada orang-orang yang stakeholder di birokrasi pemerintah, dari RT, RW, kepala TIU ini aja masih ada yang belum paham gitu. Nah, dianggap sepele itu. Jadi agama itu bukan sekedar yang penting rukun, yang penting damai, ya tidak ada bukan itu. Ikuti regulasi peraturan pemerintah yang ada, ya, kemudian saling membantu. Ngapa kok kamu belum selesai dengan dibantu? Bukan bagaimana caranya dia supaya tidak berdirinya ini, itu udah nggak baik pemikirannya gitu. Artinya pokoknya akan berdiri sebuah rumah ibadah. Gimana caranya? Pokoknya jangan sampai berdiri. Nah, itu udah pemikiran nggak baik. Ini semua anak bangsa, ya. Siapapun yang ditinggal di Indonesia, agama apapun, itu adalah punya hak yang sama, gitu. Jadi, keyakinan nggak bisa kita paksakan, gitu ya, nggak bisa. Yang penting ketika mereka mendirikan rumah ibadah itu ada kemaslahatan kebaikan, bukan sekedar untuk mencapai nilai-nilai materi, tidak. Ada kebaikan yang didapat di dalamnya itu. Kayak FKUB yang sampai hari ini, karena saya katakan kepada mereka, kalau namanya orang tua ya bekerjanya untuk anak-anak bangsa, untuk anak-anak. Jangan sampai justru orang tua jadi contoh, kemudian teladan, jadi figur yang nggak baik. Ini kan berusaha terus. Akhirnya generasi ini nggak akan putus. Betul. Wah, bapak itu aja begini terus lah, gitu. Nah, ini sudah kita buat sedemikian rupa. Artinya desain yang ada di Tulang Bawang Barat ini kita buat sedemikian rupa bagaimana menyelesaikan kasus intern antar umat, kemudian keadaan umat dengan pemerintah. Ini sudah kita buat sedemikian rupa. Jadi dengar sedikit itu
langsung gitu. Cuman ya kadang-kadang ya kemampuan daripada sumber daya kita kan tidak sama. Begitu kita api itu kalau kecil segera dimatiin cepet ya, jangan nunggu besar dulu gitu. Nanti membutuhkan air yang banyak lagi. Nah kadang-kadang ketika api kecil ini kita bilang, Pak tolong dilihat api itu api apa. Alah api kecil aja. Nah ini yang sering menyampaikan ini ya ada tempat-tempat kita kayak gitu. Akhirnya karena dia nggak mau memadamkan api kecil, ya sudah kita aja yang memadam sekalian ya gitu. Kalau enggak nanti membesarkan, dia anggap perkara kecil ini tidak sepele. Padahal kan perahu yang besar dia nggak tahu tuh ada ulat yang makan lubang. Apa sih? Alah ulat nggak apa-apa. Nggak segera dibuang atau dimatikan kan? Akhirnya melobang. Begitu sampai di tengah samudra, lobang perahu itu. Nggak ada alat untuk nutupnya. Air masuk, tenggelam. Akibat mengecilkan perkara-perkara kecil tadi. Betul sekali. Itu tadi bentuk pentingnya bentuk toleransi ya Pak ya, antar beragama tadi. Dan kita ke peran tokoh agama Pak. Seberapa besar Pak peran tokoh agama baik yang berada dalam FKUB maupun ormas keagamaan yang lainnya untuk menciptakan pesta demokrasi yang damai di Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya? Kita sudah membuat kesepakatan pertama, semua wajib menyampaikan kepada para umatnya tentang betapa pentingnya pemilu. Itu. Nah, jadi kita tingkatkan dulu partisipan pemilihnya dulu, karena Tulang Bawang Barat ini kan termasuk tinggi. Nah itu tidak lepas dari peran agama loh. Nah, kalau cuma undang-undang aturan gitu masih mereka ini, tapi begitu kita katakan bahwa memilih pemimpin adalah merupakan fardu ain kalau dalam Islam kan, kehidupan dari individu. Kita sampaikan kepada mereka berapa triliun tuh negara menyiapkan anggaran itu. Ketika kita tidak memanfaatkan dengan baik, tidak menggunakan itu, fatal, memubadirkan. Nah, itu dengan bahasa agama. Nah kemudian kita sampaikan kepada tokoh agama itu untuk bicara, karena agama itu standarnya sama untuk kebaikan. Nah kita sampaikan kepada mereka, bukan mengarah kepada salah satu calon legislator atau calon pemimpin, tidak, tetapi berikan pengertian kepada para pengikut-pengikut agama ini agar mengerti. Kalau dia ada 2 orang yang akan dia pilih, kalau dalam Islam kan saya suruh istikharah. Nah gitu. Karena memilih itu bukan dia. Hari esok itu yang tahu siapa kan? Sang Pencipta. Mohon petunjuklah kepada Sang Pencipta bahwa yang dia pilih ini akan membawa kebaikan bagi masyarakat di hari esok. Ya semuanya baik gitu. Tapi yang akan membawa kebaikan itu nggak mungkin lah dalam satu desa ada 3 kepala tiung atau 4 kepala tiung, nggak mungkin, tetap harus 1. Nah kalau sudah ada 2, 3, 4 dan lain sebagainya kan dia harus siapa orang ini kok baik semua. Minta petunjuk pada Sang Kuasa, karena yang tahu hari esok itu kan Sang Maha Kuasa. Itu di dalam. Kemudian yang selanjutnya itu di dalam masing-masing rumah ibadah itu untuk menghindari para pengikut agama, karena semua para pemilih kemudian para yang dipilih ini semua orang beragama. Nah kita sampaikan kalau toh kebetulan mereka calon yang akan dipilih dari dalam rumah ibadah itu kan mereka tahu, silakan kalian menyampaikan visi dan misi, jangan menjelekkan orang lain, kan, jangan memfitnah orang lain. Kalau memfitnah orang lain kan besar risikonya, dosanya. Menjelekkan orang lain tentu lebih jelek. Nah, jadi mencari kesalahan, kekurangan orang itu kan sikap orang yang kurang baik sebenarnya kan. Coba berlatih untuk mencari kekurangan, kesalahan diri sendiri. Itu yang lebih penting itu, ya kan? Betul. Nah, kalau sudah dia mencari kekurangan orang, nggak prestasi orang itu, nggak bakal prestasi. Tapi mengapa orang itu lebih, mengapa orang baik itu, insya Allah orang itu akan prestasi. Nah kita ini mohon maaf sebagian masyarakat bangsa kita ini kan seneng mencari kekurangan orang, makanya nggak prestasi terus, pengen menjatuhkan aja kerjanya dari dulu, pengen jatuhkan, nggak baik seperti itu. Akui kalau memang itu adalah baik-baik, gitu, kan, kalau memang itu bagus-bagus, dan nggak usah pernah lagi kalau itu ini katakan kalau menurut saya kurang baik, bukan nggak baik, kurang dan jangan
menjatuhkan siapapun, orang punya kesalahan. Iya. Hanya Nabi yang terjaga Mm-mm. karena dia maksum. Siapapun orang dicari kesalahan ketemu semua, Iya. ya kan? Betul. Coba sekarang di dunia mana yang ketemu, tetap ada namanya kesalahan. Nah ini kurang baiknya kita Iya. itu. Jadi kalau kita sebagai orang yang baik, ya akui kebaikan-kebaikan orang, hargai kebaikan-kebaikan orang, akui kekurangan kita, kelemahan kita. Nah, belajar itu, Iya. insya Allah bangsa ini prestasi. Iya, lebih ke introspeksi diri aja ya Nah, Pak ya. iya. Betul, iya. Gitu. Iya. Baik Pak, kemudian kita mengenai politik identitas Pak yang merupakan salah satu tantangan yang akan kita hadapi pada pemilu 2024. Kemudian dari FKUB sendiri Pak, bagaimana menyikapi jika mungkin nantinya kehilangan fenomena politik identitas dalam pemilu di Tulang Bawang Barat khususnya? Ada dua bahasa ya, politik identitas dan identitas politik, Iya, ya kan? iya, Beda. Kalau politik identitas dengan identitas politik, identitas politik itu harus, iya, ya gitu ya. Sekarang mohon maaf ya, gambar aja lah. Gambar orang akan berkata itu dari gambar itu aja. Nah itu siapa gitu? Oh jelas ini, kan sudah kelihatan Iya. agamanya ini. Dari situ aja gambar itu sebenarnya sudah nampak kan Iya. gitu, identitas politiknya Iya. gitu kan. Terlepas dari dia benar atau tidak, tapi dari sisi visioner gambarnya itu ya, Mm-mm. alat peraga-peraga yang diterapkan itu ada sudah ini gitu ya. Nah yang penting ketika dia melakukan visi misi, nggak usah menggunakan kalam-kalam Tuhan, Iya. perkataan yang ada di dalam kitab suci untuk menjatuhkan orang lain. iya, Karena kitab yang diturunkan wahyu kepada manusia ini untuk menjaga kebaikan. Mhm. Ya, jadi Tuhan nggak ada. Kalau itu hanya untuk menjatuhkan lain, berarti Tuhan menyuruh juga memfitnah orang lain, kan tidak? Yaitu, artinya masing-masing itu paham bernegara itu harus punya visi, kan misinya dia itu apa, visinya itu gambaran apa. Jelas orang yang sudah siap di situ, dia menuju kepada kebaikan. Nah kalau sudah kebaikan berarti dalam dirinya adalah baik, kan gitu. iya, Ya kalau ada orang lebih ya sudah diakui lebih. Ngapa Iya. juga kita? Kalau orang itu iri, dengki, Anda nggak bersyukur itu udah, iya, ya kan? Melihat terus langit Anda. Iya. Dirinya kan banyak itu kelebihan sebenarnya. Mm-mm. Dirinya itu sudah dikasih sesuatu yang mungkin orang lain tidak tahu, iya, ya kan? Kadang orang pendek dengan orang tinggi, enak kamu tinggi ini. Kata orang tinggi enak, pendek kalau kamu ada perang nggak ketembak duluan. iya, Nah semuanya ini kan punya kelebihan yang dianugerahkan. Maka yang terpenting dalam ini itu kan sekarang apa sih yang diberikan kepada saya? Nah itu disyukuri dulu. Ternyata banyak banget. Oh dia banyak duit, banyak ini. Oh, ternyata sakit-sakitan. Iya. Saya yang makan kayak gini malah nggak ada penyakit. Mm-mm. Oh dia punya anak 5 bahagia, saya punya anak 10 gimana gitu. Nah bisa saja anak yang dikit ini tadi, alhamdulillah anak saya nggak ada yang semua mudah diatur dan sebagainya. Dia banyak ternyata anaknya yang satu berbahasa ini kan. Nah itu cepat segera kembali. Iya. Itu tanda-tanda nggak bersyukur tuh melihat secara finansial pada orang lain, nggak ada yang Iya. pada dirinya. Jadi di dalam identitas politik dan politik identitas, terutama di politik identitas, jangan lagi lah ya, karena kita ini harus berpikiran tentang pikiran kebangsaan ya. Iya. Siapapun orang itu adalah bangsa kita. Toh setelah jadi ya tetap yang, kalau tempat kita ini yang jadi ya tetap yang 35 itu. Iya. Ini nggak mungkin DPR mau isinya 400 ya. Iya. Kan nggak mungkin. Iya. Tetap 35 karena itu sudah aturan gitu. Dan nggak usah kecewa. Tahu sadar itu harus ada Tuhan. Iya. Memangnya nggak ada Tuhan ya. Tuhan yang menentukan semuanya. Iya, betul Manusia sekali, Pak. berikhtiar. Nah dalam berikhtiar ini pakai aturan. Aturan yang terpenting sebenarnya aturan kitab ya. Iya. Aturan ilahiyah ya. Iya. Aturan yang ditentukan Tuhan, baru aturan negara. Kalau orang sudah agamanya baik, bernegara baik, sudah nggak bakal dia akan melakukan hal-hal yang baik itu. Nggak usah itu orang ini, itu begini, saya begini. Iya. Nggak usah, nggak Mm-mm. apa-apa. Jadi bagi kita, kepada seluruh para tokoh-tokoh agama ini kita sampaikan, baik di gereja, di pura, wihara, kemudian di masjid, surau, semuanya itu yang kesepakatan kita ya, bahwa tempat ibadah itu harus digunakan politik. Iya. Ya, digunakan politik para kiai Iya. gitu. Jadi bukan politik untuk mengarah menuju pada seseorang, pada enggak.
Maksudnya strategi kan politik. Iya. Kan Nabi kan membangun peradaban Islam yang luar biasa kan dari masjid. Nah gitu. Yang jadi masalah sekarang masjid itu dilarang untuk berkampanye. Iya. Ya itu kadang-kadang masjid untuk ngolok-ngolok orang, untuk menjelek-jelekan orang kan nggak baik. Nggak baik ya Pak ya. Nah, tetapi ketika masjid itu disampaikan bahwa sekalian tanggal 14 besok kita akan pemilu, maka datanglah semuanya ke sana karena itu udah memerlukan anggaran yang sedemikian rupa, jangan ditinggalkan karena bagian kedoliman. Fatwa MUI kan juga menyatakan ya Bu, yang namanya golput tidak diperkenankan kan gitu. Iya. Sayang negara itu kan. Iya. Apa Betul. diadakan kalau mereka nggak mau datang gitu. Nah itu. Ya. Baik Pak, kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pak, Siap. mengenai peraturan bersama Menteri dan Mendagri tahun 2006 ini tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama. Kemudian ada pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadah. Nah, seperti apa Pak upaya dari FKUB sendiri agar pemerintah daerah ini memberdayakan hal tersebut Pak? Oke. Jadi sudah saya sama-sama kita ketahui bahwa peraturan bersama itu adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Iya. Nah, sebenarnya namanya forum ya. Kan beda ya forum dengan namanya forum kan tidak seberapa mengikat dalam ini ya kan. Belum mencapai undang-undang, apalagi belum mencapai pada peraturan dan sebagainya. Maka tapi ini sudah baik karena sebelum tahun 2006 itu kan mereka tidak punya acuan ya tentang kesamaan. Karena sebelum dulu memang sudah ada namanya trilogi kerukunan umat beragama, kerukunan antar umat, kerukunan antar umat dengan pemerintah itu sudah ada. Iya. Tapi dari mulai berdiri negara sampai sudah hampir setengah abad berdiri ini kan belum ada acuan bagaimana sehingga chaos permasalahan antar umat itu ada saja. Nah dengan adanya peraturan ini sudah mulai sangat meminimalisir ya, karena ini sudah disepakati oleh seluruh elemen umat-umat beragama dari Sabang sampai Merauke. Nah kemudian di dalamnya ini ada termasuk bagaimana tugas pemerintah baik bupati maupun wakilnya atau wali kota dan sebagainya. Jadi yang jelas tugas pemerintah itu adalah memberi perlindungan ya, pengayoman kepada siapapun umat beragama tanpa terkecuali gitu ya, tanpa dia harus memilih agama siapapun, meskipun di situ ada agama mayoritas apa meskipun hanya 1-2. Contohnya umpamanya ada seseorang yang setara standar ya, standar mendirikan rumah ibadah itu kan tidak cukup ya, tidak cukup, mungkin harus memenuhi 10 jam, 90 jamaahnya, 60 harus ini. Iya. Kalau dia cuma ada 5 ya tetap dia harus dibuatkan solusinya. Jadi pemerintah itu ya sebagai solusi ketika orang itu akan beribadah, ketika itu akan menjalankan suatu keyakinan ada gitu. Kalau toh tidak bisa mendirikan rumah ibadah, ada tempat ya sebagai fasilitas ya, pemerintah itu memberikan fasilitas tempat-tempat itu ini gitu sehingga orang-orang yang beribadah itu benar-benar melaksanakan nyaman gitu. Nah, sedangkan FKUB ini adalah sebagai wadah di antara umat-umat tadi itu. Nah, kadang-kadang kan supaya nggak terbendung ini. Nah, jangan sampai ada terjadi di tempat-tempat yang mungkin sebagian wilayah Indonesia sampai terjadi permasalahan yang anarkis itu akibat buntu gitu loh. Itulah akibat buntu. Sebenarnya permasalahan personal ya, permasalahan pribadi dibawa ke agama. Apalagi sekarang ada media ini kan, tambah mengeri lagi ya kan, tidak klarifikasi tabayun dan lain sebagainya. Nah, ketika FKUB ada di tengah-tengah mereka ini ya mohon maaf ya, FKUB ini bukan sebuah pemadam kebakaran, bukan ya. Ada masalah baru nggak bisa gitu. Jadi kita ini kalau perlu ya emergensinya itu ya sebelum ada problem sudah dengar tajam karena masing-masing umat itu udah tahu ada permasalahannya. Apalagi di zaman sekarang ini media begitu dengar Pak ini ada kasus ini tidak segera selesai. Jadi jangan ditunda karena manusia kayak dengan air ya, air dibendung terus ngalir-ngalir cari tempat airnya. Manusia juga berpikir semakin 2 orang berpikir kok tidak segera ini nanti tambah orang lagi. Ini peran FKUB sebagai koordinasi sarana untuk memberikan pengertian. Kemudian ketika ini kita tampung oleh pemerintah. Jadi tugas pemerintah daerah itu tidak lain adalah mengayomi semua agama, memberikan fasilitas dalam pelaksanaan ibadah. Kemudian yang lebih daripada itu adalah bagaimana pelaksanaan dia beribadah itu nyaman. Itu harus mendapatkan perlindungan meskipun
sekarang kepala pemerintahan atau kepala daerahnya itu agama ini nggak boleh dengan agama yang lain. Iya. Dalam konteks bernegara gitu. Kalau soal agama ya harus yakin ini kan bisa saja kan, karena dia tidak tahu tugas wewenang sebagai kepala daerah seolah saya ini agama ini, yang lain tidak, nggak boleh. Ini negara kita, negara Indonesia yang sudah ada sejak dulu memang begini keadaan. Iya Pak, baik, kemudian yang kita ketahui juga bahwa FKUB ini tidak hanya menjadi garda terdepan Pak dalam menjaga kerukunan umat beragama, namun menjadi mitra pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya partisipasi aktif masyarakat. Kemudian dari Bapak sendiri seperti apa Pak pendapatnya? Oke, saya katakan dari awal tadi ya, bahasa agama ini lebih mudah dicerna, lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti. Dan lebih daripada itu orang akan lebih yakin dengan bahasa-bahasa agama. Nah, karena bahasa agama ini adalah bahasa Tuhan ya, gitu loh. Jadi bukan bahasa rekayasa pola pikir manusia yang suatu waktu akan berubah, suatu waktu akan bergeser sesuai dengan ketentuan. Tapi agama kan nggak akan bergerak. Meskipun manusia berganti, keadaan akan berganti di mana agama akan tetap seperti itu, tidak akan terganggu dengan perubahan-perubahan daripada manusia itu sendiri gitu. Jadi konsep-konsep yang seperti itu harus dipahami oleh kita gitu. Nah, jadi kalau sudah peraturan-peraturan yang bergeser-bergeser itu, orang dengan menggunakan bahasa agama kan lebih mudah. Makanya peran-peran tokoh agama itu dengan menggunakan bahasa ini, sehingga dia memberikan pengertian, bersyukurlah kita sekarang punya negara loh, bersyukurlah kita punya daerah loh. Nah, maka tugas kita umat beragama ini ya memberikan pengertian hak dan kewajibannya. Haknya itu apa sih? Nah, sebagai warga minta perlindungan. Tapi kewajibannya apa? Ya patuh dengan undang-undang, patuh dengan peraturan, kan gitu. Kita ini kan antara hak dan kewajiban kadang-kadang nggak seimbang sebagai warga itu, gitu loh. Ketika mohon maaf di dalam jalan atau di polisi, apa nggak pakai helm ini. Nah, kewajibannya nggak penuh. Dia nuntut sebaiknya polisi itu begini-begini. Nah, kebanyakan yang menuntut haknya, tapi kewajiban. Nah, jadi kewajiban kita sebagai warga, kewajiban kita sebagai orang yang beragama itu apa? Tuh. Kalau dia patuh dengan agama yang benar, patuh dengan agama yang baik, haknya tentu akan terpenuhi juga gitu. Nah, ini dalam konsep, makanya FKUB sekarang itu gencar-gencarnya masuk di lini-lini tempat-tempat ibadah, toko-toko ini, agar mereka memberi pengertian betapa pentingnya memilih seorang pemimpin. Perjalanan kalau kita bertiga harus ada pemimpin satu. Dalam Islam kalau ada sholat nggak ada imam gimana? Nggak jadi sholat kalau jamaah kan gitu. Nah, ini artinya kepemimpinan itu adalah sesuatu hal yang terpenting agar masyarakat itu terarah dalam pikiran. Nah, itu dalam ini diberi pengertian dengan bahasa-bahasa agama. Kemudian setelah itu mereka menghadiri tempat-tempat pemungutan suara. Kemudian setelah itu mereka pada saat hari tenang, hari A-nya itu seperti apa. Kemudian mereka dengan calon yang satu dengan yang lain. Sekarang satu rumah didatangin 4-5 calon, yaitu jujur saja 5 calon. Nanti kita kasih pengertian pada tokoh-tokohnya, jangan sampai kita ini ya menyakiti lah ya, ataupun melukai daripada wakil-wakil rakyat yang baru akan kontestan. Kan beban mereka juga berpikir tidak mungkin mereka itu tidak baik, mereka keberadaan mereka di situ kan akan baik kan. Ini diberi pengertian melalui tempat-tempat rumah ibadah itu. Baik Pak. Kemudian mungkin dari Bapak sendiri sebagai Ketua FKUB Pak, adanya himbauan dan harapan bagi masyarakat Tulang Bawang Barat, sekaligus closing statement dari Bapak sendiri. Silakan disampaikan pada masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat Pak. Baiklah, masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat atau Tubaba yang kami cintai, kami banggakan, insya Allah tanggal 14 Februari 2024 kita akan menghadapi pesta demokrasi. Pemilu disambut dengan gembira, bahagia, dan sukaria. Ketahuilah bahwa untuk pelaksanaan pemilu adalah akan memilih pemimpin dan juga akan memilih wakil-wakilnya. Itulah yang akan menentukan sikap bangsa, keadaan bangsa, daerah kita di hari esok. Hendaklah masing-masing kita jangan mengikuti nafsu kita, tapi gunakan dengan akal sehat, hati yang bersih. Kemudian semua anak-anak bangsa khususnya di Tubaba,
janganlah saling memfitnah, kemudian saling mencaci, saling menjatuhkan. Sifat itu tidak baik. Tapi hargailah sebesar apapun pengorbanan mereka, sebesar apapun tentang apa yang mereka sampaikan, itulah kemampuan-kemampuan mereka dalam mengadu visi dan misi. Karena bangsa kita, negara kita bukan akan dibuat hanya 1-5 tahun ini, tapi masih panjang perjalanan. Ingat, 1 detik kita di TPS keliru, maka akan menyengsarakan kita 5 tahun yang akan datang. Maka gunakan hak pilih, mari sama-sama, apapun sibuk kita, apapun keadaan kita, datanglah di TPS pada hari yang telah ditentukan. Semoga sesuatu itu akan membawa kebaikan bagi kita, karena kita ini diciptakan untuk mendidik, mengatur alam semesta, dan urusan-urusan tidak akan pernah berubah kalau kita sendiri tidak mau merubah. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita sendiri tidak pernah akan punya niat merubah daerah kita, negara kita, bangsa kita. Mari kita menuju hari esok yang lebih baik. Kita tinggalkan hal yang kurang baik. Mari kita menyongsong hari esok dengan penuh optimis, penuh sukaria dan kebahagiaan. Mudah-mudahan itu semua akan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita harus memilih pemimpin dengan cerdas ya Pak ya. Iya, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Sama-sama. Bapak Ketua FKUB Kabupaten Tulung Agung Barat yang sudah banyak berbincang mengenai pemilu yang damai insya Allah di tahun 2024. Ya, tuh Bapakku, di penghujung dialog kita siang hari ini tentunya saya akan menyampaikan bahwa potensi kerawanan pemilu di Tubaba harus kita lihat sebagai tantangan yang harus diatasi bersama. Karena masalah-masalah yang muncul di pemilu kali ini bukan hanya soal elektoral atau perolehan suara saja, namun juga justru banyak sekali masalah di luar sana yang tidak terjangkau penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini KPU dan Bawaslu juga maupun Badan Kesbangpol Tulung Agung Barat ikut terlibat juga. Sehingga bagaimana kita bersama saling bersinergi dan bekerja sama untuk menyiapkan masyarakat Tulung Agung Barat khususnya untuk kembali memiliki kepedulian dan berpartisipasi pada pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari mendatang. Ya, mengakhiri kata saya Novi Ardianti dan kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama kami Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.